Shalom yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali pada hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa, di mana setiap hidup kita senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Saya dan saudara, Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan dan kekuatan baru. Hari ini saya mau menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita hari ini, padang gurun mendatangkan kebaikan. Saya akan bacakan suatu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini adalah kisah yang luar biasa, di mana dalam perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun selama 40 Tuhan, bagaimana Tuhan pelihara kehidupan bangsa Israel, di mana firman Tuhan mencatat bahwa pakaian mereka tidak rusak dan kasut mereka pun tidak rusak. Ini hal yang luar biasa. Coba Bapak, Ibu, dan Saudara bayangkan apabila memiliki pakaian dan sepatu yang tidak rusak selama 40 tahun. Ini saya katakan hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan yang menuntun setiap kehidupan bangsa Israel dan juga menuntun kehidupan saya dan saudara melewati padang gurun, masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa pandemik COVID-19 ini, di mana Tuhan pasti memelihara hidup saya dan saudara. Masalah dan penderitaan adalah dua hal yang menjadi bagian dari kehidupan manusia yang bisa mengakibatkan yang namanya stres. Tetapi bagaimana cara anak Tuhan meresponi dalam menghadapi padang gurun? Dia senantiasa berharap, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang saya dan saudara sembah, adalah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup saya dan saudara, yang menjamin masa depan setiap hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Apapun kondisi, situasi yang terjadi, yang kita alami, yang kita jalani, Dia Tuhan yang tetap sama. Dia tidak berubah. Kuasanya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Inilah yang penting dalam setiap hidup kita. Bagaimana meresponi padang gurun tersebut. Karena di balik semua itu ada kemuliaan, ada janji, ada berkat, ada kelimpahan yang menjadi bagian saya dan saudara. Setiap pribadi kita sebagai orang-orang percaya wajib memikul salib kita dengan cara menyangkal diri kita, keegoisan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, kedagingan kita. Saya katakan padang gurun ini diizinkan supaya kita menanggalkan kesombongan, keangkuhan hidup manusia kita, supaya kita merendahkan diri kita, rendah hati di hadapan Tuhan, berserah dan senantiasa berharap pada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Di saat padang gurun itu kita lewati, justru itu melatih
mengajari saya dan saudara tetap kuat. Tetap kuat. Bahkan Tuhan mengembangkan setiap karunia dan talenta dalam hidup saya dan saudara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang melihat lewat padang gurun yang kita lewati dengan sukacita, dengan kemenangan bersorak-sorai, maka orang percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan, padang gurun mendatangkan kebaikan. Baik kebaikan buat saya dan saudara, bahkan kebaikan buat banyak orang. Bagaimana kita melihat padang gurun itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Inilah yang Tuhan ajar buat saya dan saudara. Bagaimana respon hati kita dalam melewati padang gurun ini. Saya dan saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang yang melewati padang gurun ini. Karena Tuhan yang beserta kita. Karena Tuhan yang menopang kita. Karena Tuhan yang menuntun hidup kita. Karena Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Haleluya. Biarlah hidup saya dan saudara senantiasa memiliki damai sejahtera. Karena kita tetap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya.